Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali di pagi yang berbahagia ini. Kita sama-sama ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmat yang telah tercurah kepada kita semua. Selawat berserta salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para kaum muslimin yang berbahagia, pembahasan kita lanjutkan yang sebelumnya, di mana terdapat sebuah renungan terhadap sebagian hukuman atas dosa-dosa kemaksiatan yang telah kita lakukan, di mana terakhir kita sudah sampai kepada surah Al-Hajj 46, yang artinya karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Di antaranya dijauhkannya hati dari kebaikan dan kemuliaan, disisihkan dari amal-amal, ucapan-ucapan dan akhlak-akhlak yang luhur. Sebagian para ulama berkata, sesungguhnya hati itu berkeliling. Ada hati yang berkeliling di seputar arsy dan ada hati yang berkeliling di tempat yang kotor. Di antaranya lagi adalah dirubahnya bentuk hati sebagaimana dirubahnya bentuk wajah, sehingga bentuk hati berubah menjadi seperti binatang yang menyerupainya dan menyerupai perilakunya, perbuatan dan tabiatnya. Di antara hati ada yang dirubah bentuknya menjadi seekor binatang yang berkarakter karena sangat mirip dengan karakter pemilik hati tersebut. Di antara hati yang dirubah bentuknya menjadi hati seekor anjing, atau hati seekor keledai, atau hati seekor ular, atau hati seekor kalajengking, atau lainnya. Ini adalah takwil Sufyan bin Uyainah terhadap firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dabbatin fil ard wala ta'irin yatiru bijanahaihi illa umamun amsalukum. Dan tidaklah ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kalian. Al-An'am 38. Pembalasan makar Allah terhadap pelaku makar, balasan tipu dayanya terhadap pelaku tipu daya, pembalasan ajakannya terhadap pelaku pelecehan, dan pembelokannya bagi pemilik hati yang berbelok dari jalan yang hak, dari jalan-jalan kebenaran. Di antaranya dijungkir balikannya hati sehingga ia melihat kebatilan sebagai kebenaran dan kebenaran sebagai kebatilan, yang makruh sebagai kemungkaran dan yang mungkar sebagai hal yang makruh. Ia merusak, namun ia memandang bahwa ia memperbaikinya. Ia menghalang-halangi jalan Allah, namun ia memandang bahwa ia mengajak kepada jalan Allah. Membeli kesesatan dengan hidayah, namun ia memandang bahwa ia di atas hidayah. Mengikuti hawa nafsunya, namun ia menyangka bahwa ia mentaati Allah. Semua ini termasuk hukuman
atas dosa-dosa yang berlaku atas hati-hati kita semua. Di antaranya terhalangnya hijab atau penghalang hati dari Allah di dunia, dan terhalangnya hati dengan hijab akbar pada hari kiamat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Artinya, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Sekali-sekali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka. Al-Mutaffifin 14:15. Dosa-dosa menghalangi mereka untuk memangkas jarak antara mereka dengan hati mereka sendiri, sehingga mereka bisa sampai kepada lalu melihat apa yang dapat memperbaiki dan mensucikan hati mereka, apa yang dapat merusak dan mencelakakan hati mereka. Dosa-dosa juga menghalangi mereka untuk memangkas jarak antara mereka dengan Tuhan mereka, sehingga hati mereka dapat sampai kepadanya, lalu meraih kemenangan karena kedekatan dengan Allah dan kemuliaannya. Dengan itu, hati mereka akan berbahagia dan jiwanya akan senang. Akan tetapi dosa-dosa telah menjadi penghalang atau hijab antara mereka dengan hati mereka, dan menjadi penghalang antara pelakunya dengan Tuhannya, Sang Pencipta mereka.